إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف بالغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala, dengan senantiasa memperhambakan diri hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepadanya Allah, menyembah oleh kita hanyalah Allah. Segala sesuatu keinginan kita dan cita-cita kita sandarkan hanyalah kepada Allah yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang senantiasa mengerjakan segala titah perintah Allah dan meninggalkan oleh kita segala larangan-larangan Allah, sehingga terrealisasilah sebagai hamba Allah yang bertakwa, yang mendapatkan kemuliaan dunia dan kebahagiaan akhirat nantinya tak kala kita kembali ke hadirat Allah Jalla wa'ala. Puji syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Bijaksana. Sampai detik ini dan hari ini masih diberikan kita kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam nikmat dan karunia-Nya Allah cucurkan kepada kita hamba-Nya. Seyogyanya bagi kita hamba-hamba Allah yang masih berkeliaran di atas bumi Allah yang fana ini, memposisikan diri kita sebagai hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat dan rahmat Allah, sehingga nikmatnya Allah, karunia-Nya Allah, rahmatnya Allah senantiasa Allah tambahkan kepada kita hambanya, karena kita pandai mensyukuri nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tak kala kita mensyukuri nikmat Allah dan karunia-Nya, semua kebajikan itu berpulang untuk kita hambanya yang mensyukuri nikmat Allah. Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Agung. Segala yang ada di atas bumi ini, di jagat raya ini,
semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dipuji atau tidak oleh hambanya, selamanya Allah mulia. Namun kita sebagai hamba Allah yang tidak mensyukuri nikmat rahmat Allah, sesungguhnya janji Allah, azab Allah teramat pedih bagi kita. Maka mari pandai-pandailah oleh kita hamba Allah yang masih diberikan waktu sedikit lagi untuk menikmati kehidupan dunia ini. Segala rahmat dan nikmatnya menghantarkan kita untuk kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat nantinya ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruntaikan salam kepada junjungan kita tercinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita ikuti dan kita cintai. Maka di hari yang mulia ini, para alim ulama menganjurkan kita agar bukti kecintaan kita kepada baginda tercinta kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basahilah bibir kita dengan lisan kita untuk senantiasa memperbanyakkan salawat ke atas baginda tercinta kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai keutamaan dan fadilah-fadilah. Dan di antara yang paling agung nantinya, pengharapan kita sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak kala kita kembali kepada Allah di padang mahsyarnya Allah, di antara orang-orang yang didatangi oleh baginda tercinta kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diizinkan Allah memberikan syafaat kepada kita yang mencintai baginda kita, mengikutinya, mentauladaninya, dan yang banyak berselawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat pada ayat yang khatib bacakan tadi, surah Al-Anfal ayat 30, berkenaan dengan hijrahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baru-baru saja seantero dunia umat muslimin memperingati 1 Muharram untuk mengenang begitu teganya orang-orang kafir Quraisy mengintimidasi, bahkan merencanakan pembunuhan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai Allah, yang dimuliakan Allah, yang diutus oleh Allah untuk mengembankan risalah langit, menyampaikan agama yang mulia untuk keselamatan manusia dunia dan akhirat. Tapi orang-orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy menginginkan kehancuran bagi Muhammad, bahkan agar tidak tersebarnya agama yang mulia, agama yang kita cintai dibawakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenang oleh kita begitu besarnya perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar sampainya agama Allah kepada kita seperti sekarang ini. Betapa indahnya persaudaraan, betapa indahnya persatuan, betapa indahnya kedamaian dalam hidup, saling menghargai, adanya tasamuh, berlapang dada antara sesama kita kaum muslimin. Kesemuanya ini kita rasakan berkat perjuangannya baginda tercinta kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tampilan Nabi kita, padanya terdapat akhlak yang teramat agung, sehingga kita dituntut untuk mentauladani baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita benar mencintai Nabi kita, bacalah kehidupan beliau, telaah biografi kehidupan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan mendatangkan kecintaan kepadanya teramat dalam. Pembunuhan besar direncanakan oleh tokoh-tokoh besar Quraisy berkumpul di Darun Nadwah untuk mencelakakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah yang Maha Mulia menginformasikan lewat malaikat Jibril agar segera Muhammad melakukan hijrah ke kota Yasrib yang nantinya disebut Madinah Munawwarah. Turunlah ayat Al-Anfal ayat 30. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika mereka orang-orang Quraisy mengadakan makar, persengkokolan jahat untuk membunuhmu Muhammad, menangkapmu Muhammad, mencelakakan kamu Muhammad. Mereka punya rencana jahat
namun rencana Allah yang paling utama terlaksana. Maka ketika kita berserah diri kepada Allah, reda kepada Allah, mencintai Allah di atas segala-galanya, maka kemuliaan akan datang kepada diri kita. Tempatkan dalam hati kita Allah di atas segala-galanya. Allah di atas segala-galanya. Semua akan dimuliakan Allah, semua akan dilindungi oleh Allah. Muhammad tidak tahu rencana pembunuhannya. Allah yang maha mulia mengutus malaikat Jibril menginformasikan kepada Muhammad, sehingga bersegeralah Muhammad memanggil Ali karamallahu wajhah agar malam itu ia menempati posisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, Ali, pada malam ini engkau akan tidur di tempat tidurku. Pakaikan mantelku, pakaikan jaketku yang warna hijau ini, hadiah dari negeri Yaman. Ini rencananya baginda Muhammad SAW setelah ia mengetahui bahwa rencana pembunuhannya akan dilakukan oleh orang-orang besar Quraisy. 11 orang algojo besar mengepung rumah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Muhammad yang dijaga Allah, yang lindungi oleh Allah, keluar di hadapan mereka tanpa satu pun di antara mereka yang berjaga-jaga tersebut melihat Muhammad berjalan di hadapan mereka. Dalam riwayat, kalau kita baca sirah Nabawiyah Rahiqim Maktum atau sirah Ibnu Ishaq atau Jami' sirah karangan Ramadan Buti, Muhammad saat keluar dari hadapan mereka, dari rumahnya yang mereka kepung, yang mereka jaga, rencana di tengah malam itu dibunuh Muhammad. Muhammad membacakan surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding, di belakang mereka dinding pula, sehingga mereka tidak melihat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekuasaan siapa di sini? Kebesaran siapa di sini? Kalaulah bukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga umatnya yang mendakwakan agama Allah sehingga sampai kepada kita. Maka perbanyaklah selawat kita ke atas baginda Muhammad. Kita mengenal Islam, nikmatnya persatuan, nikmatnya persaudaraan. Terkhusus di kemukiman kita, kemukiman Lungbata, jaga persaudaraan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, afsyus salam bainakum. Jaga kota Madinah. Walaupun di sana ada Yahudi, Banu Qainuqa, Banu Nadir, Banu Quraizah, ada musyrikin, ada muhajirin, ada majusi. Rasulullah sebagai presiden saat itu mengatakan, jaga keamanan kota Madinah oleh kalian semua, wahai penduduk kota Madinah. Tak pandang bulu, muslimkah mereka, muhajirinkah mereka, ansarkah mereka, yahudikah mereka, jaga keamanan kota Madinah. Begitu juga kita di Aceh ini, jaga keamanan Aceh. Jangan saling menzalimi, jangan saling mencemoohkan, bahkan merusakkan persatuan dan kesatuan. Karena baginda Nabi membina, mempersatukan umat agar mereka bersaudara. Ma'asyiral muslimin sedang ma'ah Jumat dan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa hijrah ini kita kenang. Begitu pahit getirnya perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat pagi-pagi benar, Rasulullah menuju rumah Abu Bakar Siddiq, sahabatnya. Kata Asma binti Abu Bakar, jarang sekali baginda Nabi melakukan hal seperti ini. Pasti ada sesuatu yang sangat penting bagi Muhammad karena mendatangi rumah kita di saat pagi-pagi benar. Kata Rasulullah, izinkan aku hai Abu Bakar masuk ke dalam rumahmu. Abu Bakar Siddiq yang maha mulia mengizinkan Muhammad masuk ke rumahnya. Kata Rasulullah, saat inilah wahai Abu Bakar, kabar gembira dari Allah, engkau akan hijrah bersamaku, meninggalkan kota Mekah menuju Yasrib, nantinya Madinah Munawwarah. Dan ingat, ketika Rasulullah berjalan, cara ia keluar dengan berjalan menjinjitkan kakinya, bukan jalan begitu utuh, menjinjitkan kakinya. Dan riwayat dikatakan agar tidak diketahui bekas telapak kaki baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah baginda Nabi di Jabal Thur.
3 hari 3 malam bersama sahabatnya. Singkat cerita, banyak peristiwa yang terjadi saat perjalanannya. Banyak peristiwa yang terjadi. Di antaranya menjadi ingatan kita, Ummu Ma'bad, seorang yang sudah tua buta. Ketika Rasulullah melewati rumahnya, Rasulullah begitu kehausan, mengucapkan salam kepada Ummu Ma'bad, meminta izin pada Ummu Ma'bad sebagai penggembala kambing dan domba. Apakah kambing yang ada di sudut sana masih bisa diperas susu untuk kami minum? Kata Ummu Ma'bad, dia sudah tua dan tidak mungkin lagi ada susu untuk kalian minum. Kata Rasulullah, izinkan kami. Saya izinkan. Begitu Rasulullah mendekati kambing betina itu, Rasulullah pegang susunya, dibacakan oleh Rasulullah doa, Rasulullah tiupkan. Ternyata seketikanya kambing betina tersebut diperas oleh Nabi, mengeluarkan susu. Bahkan dikatakan melebihi diberikan kepada Ummu Ma'bad dan disimpan sampai malam harinya. Sallallahu alaihi wasallam. Karena ia mendakwahkan agama Allah. Mari tanamkan rasa cinta kita kepada baginda Muhammad SAW, sehingga hidup kita terpandukan dengan ajaran yang dibawakan baginda Muhammad SAW. Maknakan hijrah, bahwasanya Nabi ingin menciptakan perubahan yang signifikan agar kaum muslimin seantero dunia, seluruh penjuru dunia bersatu padu, sehingga mereka kuat, bersaudara, bersatu, sehingga gentar kaum kafir untuk menggoyangkan dan menggerogoti kaum muslimin dimanapun mereka berada. Maka hikmahnya adalah ciptakan perubahan. Kalau dahulu kita banyak kemaksiatan dan dosa, menzalimi orang lain, hijrah itu maknanya taubat. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa berserah diri hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Di saat itu semua mengambil andil. Yang muda Asma, Abdullah bin Abu Bakar, Amir bin Fuhaira, Abdullah bin Uraiqid sebagai penunjuk jalan pada dia kafir Quraisy, disewa oleh Abu Bakar Siddiq untuk menunjukkan jalan pergi ke Madinah hijrah baginda Muhammad SAW. Bahkan Abu Bakar yang tua mendampingi baginda Muhammad. Artinya ambil andillah oleh kita, siapapun kita, tuakah kita, mudakah kita, remajakah kita, untuk senantiasa mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan rasa cinta kita di rumah tangga kita, di lingkungan kita, masyarakat kita, negeri kita, kecintaan kita kepada Muhammad SAW. Bukti kecintaan itu adalah perbanyak salawat ke atas baginda Muhammad SAW. Tauladanilah dan ikutilah apa yang diajarkan dan dibawakan oleh baginda tercinta kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hidup kita sebagai hamba Allah dimuliakan, dan ketika nantinya mati juga mendapatkan kebahagiaan syurganya Allah Jannatul Naim bersama orang-orang salihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.